mungkin ini adalah yang pertama kita adakan di lingkungan Depok Utara Pak, yaitu di RW 09. Mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan kegiatan ini kepada teman-teman di Gardu maupun ke tingkat kelurahan. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita juga menjadi jamaah atau pengikutnya mendapatkan syafaat yang baik di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya kita di sini hadir atas kesadaran diri kita sendiri, atas kesadaran bahwasanya pentingnya dampak terhadap api-api kecil yang ada di lingkungan. Saya tadi sudah sedikit banyak mendengar bahwasanya ini baru pertama kali gitu Mbak Dani ya, pertama kalinya atau mungkin sudah beberapa kali, tetapi ini menjadi penting karena belum pernah ada gitu Pak mengenai informasi apa yang harus dikerjakan apabila terdapat api yang ada di lingkungan kita Pak gitu. Jadi ini adalah langkah baik Pak tentunya buat kita semua. Kita bisa nanti mendengarkan dan belajar bersama dari Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan informasi buat kita semua, pembelajaran dan masukan apa yang harus kita tangani nanti. Di sini tak lupa saya sampaikan juga bahwasanya Pak Sarif, Pak Iwan di RW 9 itu warganya sangat heterogen dari berbagai macam elemen, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam usia dan berbagai macam berbagai macam karakter begitu kan. Jadi dari berbagai macam heterogen tadi, alhamdulillah teman-teman warga di sini dan teman-teman sesepuh-sepuh ini memberikan suatu inspirasi kepada kami pengurus RW menyatukan suatu gagasan, misi warga Pak. Saya di sini hanya sebagai pengurus lingkungan yang tentunya adalah warga yang memang terlibat penuh terhadap kegiatan yang ada di lingkungan. Apa itu? Yaitu pertama kita sebut jargon di warga Nosgia adalah guyub sopan Pak. Nah guyub sopan itu menjadi jargon misi lingkungan bersama warga RW 09 yang kita tuangkan dalam bentuk gagasan-gagasan tadi yang implementasinya kita bisa nanti kerjakan seperti ini gitu Pak. Mungkin bisa saya jelaskan kembali, kita nyatakan guyub sopan. Sopan itu adalah satu akronim Pak ya. Yang pertama adalah sosial budaya. Tadi disebutkan bahwasanya kita berbagai macam heterogen Pak. Jadi dengan sosial budaya ini kita bisa sama-sama bersama bagaimana sosial yang ada di sini itu bisa bersama-sama kita kerjakan begitu Pak. Yang kedua adalah olahraga Pak. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui musrembang, melalui pokok-pokok pikiran. Kita tinggal berdayakan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang ketiga pemberdayaan Pak. Pemberdayaan itu tentunya salah satu hal yang dilakukan bapak-bapak atau para warga ini adalah pemberdayaan yang kita lakukan. Ini jadi salah satu bentuk goal kita Pak, bahwasanya kita harus bisa mandiri lah gitu Pak di lingkungan kita, minimal UMKM yang saat ini kita jalankan. Kemudian ada agama kita berkolaborasi Pak. DKM Masjid Al-Falah dibantu oleh Pak Herman, kita membentuk karakter manusia yang bisa sadar dengan keimanan kita gitu, bahwasanya memang segala macam tindak laku kita mungkin bisa kita rem, kita bisa batasi apabila kita mempunyai keimanan memang menjadi kebaikan buat kita semua. Kemudian yang terakhir niaga Pak, adalah niaga itu salah satu bentuk saat ini di era digital, di era yang memang harus bisa mandiri Pak, bahwasanya dimanapun kita berada pada prinsipnya tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan gitu. Di rumah pun saat ini bisa dikerjakan. Nah hal ini adalah menjadi showcase kita. Kedepannya mungkin kita bisa mendata para UMKM yang ada di lingkungan baik di tingkat RT maupun RW agar bisa kita
sebarkan begitu kepada lingkungan kita minimal atau kepada khalayak yang ramai begitu Pak, melalui media sosial. Itu menjadi salah satu jargon warga, mudah-mudahan sudah diterima oleh warga juga Pak, menjadi jargon atau misi dari KRW 09 adalah guyup sopan tadi. Ya, goal-goalnya tentunya dalam masa kepemimpinan kepengurusan kita 5 tahun ke depan masih banyak PR begitu Pak, dan ini tentunya perlu dukungan Pak dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini dari warga RW 09 sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang disampaikan melalui misi kita untuk 5 tahun ke depan, mudah-mudahan insyaallah. Amin. Kemudian perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini merupakan suatu gagasan yang harus saya sampaikan begitu Pak, bahwasanya kita di sini memiliki orang tua, sesepuh-sesepuh kita di sini yang merupakan pengurus-pengurus RW sebelumnya Pak. Ada pengurus-pengurus RW sebelumnya yang memberikan kepada kami pengurus-pengurus yang baru ini Pak masukan-masukan yang sangat bermanfaat. Ini merupakan salah satu gagasan dari beliau yang saat ini sudah almarhum Pak, saya sebut adalah almarhum Bapak Marioto. Jadi saya bisa cerita sedikit, di hari sebelum beliau wafat malamnya, siangnya itu kami kita sebut namanya DPR Pak, di bawah pohon rindang gitu Pak. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini mungkin menjadi saksi juga. Jadi siangnya itu kami masih berdiskusi bersama, membahas bagaimana minta tolong dipegang untuk sebentar. mengamankan wilayah kita dari pemadam kebakaran. Salah satunya yaitu bentuk atau undang dari dinas terkait gitu. Nah, kebetulan malamnya beliau wafat Pak. Jadi ini salah satu bentuk saya selaku pribadi dan tentunya dari panitia dan pengurus RW menjawab memenuhi Pak apa yang diinginkan oleh beliau melalui pesan-pesan singkat tersebut pada siang harinya Pak. Alhamdulillah dengan dukungan dari para warga dan dari para RT bisa terselenggaranya acara pada hari ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan tentunya yang kedua, ini menjadi tuntutan buat kami pengurus bahwasanya warga kita tuh sadar dengan apa yang namanya dampak bahaya dari api kecil Pak, api ringan. Ada, mungkin saya sebut ada Pak Rohmat, ada Pak Sitomea, ada Pak Sundowo di sini Pak. Mereka sangat sadar bahwasanya kita mungkin pada penduduk bisa rentan gitu Pak terhadap bahaya-bahaya kebakaran. Kenapa? Pertama adalah indikatornya kita di sini adalah perumahan yang memang bisa dikatakan sudah sangat tua, dari tahun 70 atau 80 Pak ya dibangunnya perumahan pertama. Nah, itu menjadi salah satu indikator kita bahwasanya kita penting mengetahui bahwasanya instalasi listrik yang ada di rumah kita itu ada masa pakainya Pak. Nah, itu bagaimana cara preventifnya, apakah harus diganti atau bagaimana, itu nanti kita bisa sama-sama tanyakan kepada bapak-bapak yang ada di sini, Bapak di Dinas Kebakaran Pak. Jadi bahwasanya itu ada masa pakai begitu Pak. Nah, itu menjadi inisiasi buat kami pengurus menjawab aspirasi-aspirasi warga sehingga terbentuknya terselenggaranya acara pada hari ini begitu Pak. Jadi insya Allah dalam acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Kita mendengarkan dan kita mendapatkan kira-kira manfaat apa atau action yang harus kita lakukan Pak. Nah, untuk kedepannya agar semua warga yang ada di sini itu mengetahui, katakanlah mungkin pertama dibuat semacam kelompok sadar masyarakat gitu terhadap bahaya api relawan begitu Pak. Nah, itu mungkin bisa kita nanti tanyakan bersama. Kemudian perlu diketahui bersama indikator kedua adalah kita di sini beririsan dengan jalan raya, Jalan Nusantara, dan sudah banyak berubah fungsi. Yang tadinya adalah hunian menjadi tempat usaha. Batas perumahan lingkungan RW adalah dari Jalan Sulawesi sampai dengan Jalan Jawa, yang mana panjang Jalan Nusantara sudah berubah fungsi menjadi pelaku usaha. Nah, itu menjadi indikator penting buat kami, apakah memang hal-hal yang diperlukan apa saja begitu Pak, agar
agar mencegah bahaya-bahaya kebakaran yang tidak kita inginkan bersama. Nah, itu mungkin beberapa hal-hal yang memang menjadi parameter kita. Pentingnya kita mendengarkan penyuluhan-penyuluhan dari dinas terkait untuk cara-cara Pak, gitu. Apakah 5 menit pertama bagaimana, apakah harus ada aparnya itu bagaimana, itu kita harus menanyakan kepada para ahli. Kemudian yang ketiga tentunya kami di Depok Utara ini menjadi perumahan percontohan mungkin ya Pak ya, saya secara historinya begitu, bahwasanya perumahan Depok Utara menjadi percontohan yang mana sudah tersedianya utilitas hidran begitu. Nah, itu kan harus kita tanyakan juga, kita dengarkan juga dari Bapak, apakah memang perlukah kita menggunakan dam hidran tersebut, atau memang hanya telepon kemudian dari mobil pemadam kebakaran yang memang hanya menampung beberapa liter air itu begitu Pak. Nah, itu memang harus kita juga tanyakan kembali kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, agar kita tahu dan merasa aman dan nyaman. Itu adalah keamanan dan kenyamanan yang memang kita perlukan di warga yang ini Pak khususnya. Harapannya adalah acara hari ini bisa terus berkelanjutan begitu Pak, menularkan efek-efek atau dampak-dampak yang memang bisa memberikan informasi kepada kami selaku warga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tadinya mungkin belum sadar akan pentingnya bahaya bisa menjadi lebih sadar gitu Pak, menyiapkan alat-alat yang memang diperlukan apa-apa saja, apakah itu apar tadi ataukah memang telepon-telepon darurat penting gitu. Kemudian apakah di masing-masing rumah diperlukan apar atau tidak. Nah, itu harapan-harapan kita bisa mengetahui bersama agar kami di pengurus lingkungan bisa memberikan himbauan kepada para warga apa saja harus dilakukan begitu. Itulah beberapa sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja acara ini agar tidak terlalu siang begitu Bapak Ibu semua sekalian. Oh ya, tentunya saya juga berpesan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kalau bisa ikut memeriahkan acara bazar, karena ini adalah para pelaku UMKM yang ada di lingkungan kita Pak. Kalau bisa kita coba ikut support mereka agar bisa lebih semangat, karena saya berpesan kemarin kalau usaha itu harus konsisten begitu Pak. Jadi jangan menyerah. Kalau hari ini tidak bisa, mungkin besok bisa. Kalau besok bisa nggak bisa, mungkin besok lagi gitu. Karena memang media informasi itu yang harus terus-menerus kita sampaikan begitu Pak, agar bisa mengetahui bahwasanya kita di lingkungan RW itu punya UMKM, punya produk-produk yang memang bagus untuk dipasarkan kepada pada halayak ramai begitu Pak di sana. Mungkin itu saja. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Pak RW mendampingi di depan. Ya, kemudian selanjutnya insya Allah demi menambah kesuksesan keberkahan kita semua, mohon izin kepada Bapak Herman untuk membantu memimpin doa pagi ini. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW yang saya hormati, Pak Syarif, Pak Iwan, dan Dinas Damkar. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak terutama dari Dinas Damkar, dan apresiasi saya kepada Pak RW kita yang telah juga sudah bisa menyelenggarakan acara ini. Sesungguhnya acara ini juga dulu juga sudah pernah, namun bukan di masa saya, tapi masanya Pak Budi sudah pernah. Dan ini pengulangan yang perlu memang segera perlu selalu kita lakukan. Karena ini adalah satu bentuk dari kesadaran tadi. Kesadaran itu bisa kalau kita lakukan dengan selalu pengingatan kesadaran. Untuk itu marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang ada potensi-potensi bahaya, dan potensi bahaya itu sedang kita mitigasi saat ini.
potensi-potensi itu perlu kita ketahui bahwa segala sesuatunya itu akan datang dari Allah. Namun kita dengan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar. Namun ilmunya harus kita miliki. Ilmunya untuk pribadi-pribadi kita harus miliki, namun juga ilmu bersama kepadanya, dan juga utamanya kepada petugas, yaitu pengurus atau siapa nanti satgas yang ditunjuk oleh Pak RW di sini dalam rangka untuk menanggulangi bahaya-bahaya atau darurat-darurat yang mungkin terjadi di sekitar yaitu dalam potensi bahaya kebakaran. Untuk itu mari kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang Rahman Rahim, tidak ada bahaya di dunia ini. Dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, namun kita tetap harus senantiasa berikhtiar, dan ikhtiar itu kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi kita dari bahaya-bahaya, kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga hilangnya rasa aman, rasa selamat dari kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ajul hasanah sahla jasita sah. Ya Allah, tiada yang mudah, melainkan apa yang telah Engkau jadikan mudah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk bersatu dalam upaya-upaya kita bersama di tempat kami ini, khususnya di RW 09 ini, dalam rangka kita peduli terhadap potensi-potensi bahaya yang mungkin ada, yang kita perlu antisipasi. Allahumma ja'alna fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa yamin nuran wa ansari nuran wa faqi nuran wa tahti nuran wa khalafi nuran wa ja'ali nuran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna wa ighfir lana dzunubana qina adzabannar. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin astaghfiruna bil ashar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman, alhamdulillah. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Saya undang kepada Bapak Syarif dan Bapak Iwan untuk memberikan pengetahuannya kepada kami, meliputi sebenarnya api ini kan sebetulnya sangat kita butuhkan, tapi kenapa dia kemudian bisa menjadi lawan kita? Ya silahkan Bapak, maaf ini mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Imam Jahudi beserta Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih khususnya pada orang-orang tua kita, terutama Bapak Ketua RW 09, Bapak Eristiono yang luar biasa membuat gagasan pertemuan acara pada siang hari ini. Kemudian para orang tua kita, Ketua DKM dan yang terhormat Bapak Imam Jahudi, dan bapak-bapak pengurus RT, bapak-bapak pengurus RW di lingkungan RW 09 yang berbahagia. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Terima kasih kami sudah diundang dihadir di acara pada kesempatan siang hari ini. Ini suatu gagasan yang sangat baik Pak Heri, saya juga sangat menyambut baik karena memang kita lihat dari jargonnya wujud sopan gitu ya. Saya dengar gitu itu
sama hampir sesuai dengan visi misi Kota Depok juga Pak, gimana Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Jadi kita utamakan daripada pemberdayaan masyarakatnya pada sini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin untuk orang-orang tua kita, Pak Imam dan rekan-rekan semuanya, bukan bermaksud menggurui Pak, gitu, tapi karena memang tupoksi kami memberikan edukasi dan sosialisasi serta pengetahuan terkait bahaya kebakaran, kemudian penyelamatan dan penanggulangan bencana. Jadi biar Bapak juga, memang di lingkungan RW 09 ini Karungas pertama Pak RW gitu ya, tahun 74 kalau nggak salah Pak ya, 74 ya Pak ya? 79 ya, emang program itu 74, waktu itu saya baca di koran itu repelita ketiga kalau nggak salah Karungas ini. Jadi memang luar biasa, sudah sangat 2 kali sama umur kita juga begitu bukan ini Pak ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang seperti disampaikan oleh Pak RW, kita khususnya di perumahan Pak, bahaya yang sangat mengintip sangat besar adalah kebakaran gitu ya. Karena kenapa? Dari kejadian-kejadian kebakaran yang ada di Kota Depok setiap tahun itu rata-rata hampir di atas 100 Pak. Jadi kurang lebih tahun 2022 data kebakaran kita ada 121. Banyaknya itu lebih penyebabnya adalah dari konsleting listrik dan kebocoran dari tabung gas atau pipa gasnya, selangnya gitu ya dan lain. Jadi itu adalah penyebab kebakaran terutama di Kota Depok, khususnya di wilayah-wilayah perumahan yang mohon maaf yang padat penduduknya, memang itu sangat rentan gitu ya. Dan biar Bapak-Bapak ketahui, kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok ini kita punya 5 UPT Pak gitu ya. UPT ini fungsinya untuk membantu di wilayah yang bisa apabila terjadi kebakaran atau penanggulangan bencana gitu ya. Kita ada 5 UPT seperti yang di stiker-stiker itu, ada Cimanggi, Cinere, Cipayung, Tapos dan sebagainya. Kemudian dibantu 2 pos gitu ya. Kenapa kok di Kota Depok nggak dibikin 11 seperti kecamatan gitu ya? Karena memang posisinya kantor-kantor kita dibangun itu ada sebutnya wilayah manajemen kebakaran gitu. Jadi kita ada wilayah manajemen kebakaran di mana radiusnya itu kurang lebih 7,5 kilo gitu ya. Jadi itulah yang membawahi atau mengcover kalau terjadi kebakaran di wilayah. Karena memang kita punya namanya respon time. Respon time itu waktu pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran itu 15 menit istilah kami Pak, respon time yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana 5 menit pertama kami persiapan, 5 menit kedua kita menuju titik lokasi, dan 5 menit ketiga ada melakukan tindakan. Melihat kondisi Kota Depok saat ini yang sudah sangat padat, Bapak Ibu sekalian, kami rasa 5 menit kita tidak terkejar kadang-kadang gitu ya Pak ya. Dimana di jalan raya kalau mobil kita lewat itu kan biasanya mohon maaf mengganggu ya Pak ya gitu ya. Karena memang sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas jalan raya, mobil kita menjadi prioritas utama. Biar Bapak-Bapak ketahui, mobil kita menjadi prioritas utama di atas gitu dengan presiden, mobil jenazah dan mobil ambulans lainnya. Kenapa? Filosofinya karena ketika mobil kita lewat itu pasti akan menyelamatkan banyak nyawa gitu ya. Makanya di dalam undang-undang lalu lintas jalan raya mobil kita menjadi prioritas utama. Kalahnya sama kereta api Pak. Jadi kalau kita ada perintahnya kereta api lewat kita ngalah berhenti. Tapi kalau di jalan raya terabas saja. Jadi mohon maaf kalau memang di jalan raya. Khususnya di perumahan-perumahan juga Pak RW gitu ya, kita harus lihat lingkungan kita gitu ya Pak ya. Mohon maaf kenapa ada instruksi jangan ada portal gitu ya. Dan sebetulnya itu dikhawatirkan ketika terjadi kebakaran di dalam, mobil kita masuk terhalang oleh portal yang di atas atau gapura gitu ya. Makanya kalau bisa sebelum buat gapura koordinasi dulu sama dinas damkar gitu ya Pak, ukurannya seperti apa tingginya, karena memang mobil kita memang saat ini memang sangat besar. Yang terkecil itu 1000 liter ya Pak ya, membawa 1000 liter gitu ya. Dan yang kedua, mohon izin pada lingkungan kadang-kadang namanya perumahan, saya juga tinggal di perumahan juga Pak, kebetulan saya di daerah Sawangan di perumahan Maraja. Karena mohon maaf
jalannya segitu, terus rumahnya juga rumah kecil-kecil, mobilnya kadang-kadang lebih dari satu gitu ya. Jadi kadang parkir di pinggir-pinggir jalan. Jadi mohon diperhatikan juga ketika parkir di jalan-jalan, khususnya di lingkungan gitu ya. Karena khawatir ketika terjadi kebakaran, contoh misalkan di TV Bapak suka lihat mobil mau lewat, kita terhalang oleh parkir mobil kendaraan gitu. Akhirnya kita agak susah. Dan itu menjadi hambatan. Karena api itu Pak, penyebarannya sangat cepat. Rumah 2 lantai ini paling lama cuma 10 menit Pak, gitu ya. Kalau kita tadi ada, kita juga bisa siapkan videonya nanti kemudian Pak. Jadi acara ini sebetulnya tidak harus offline, bisa juga dengan online gitu ya. Jadi banyak peserta yang bisa ngikut gitu ya. Nanti kita sebagai narasumber, dan juga khususnya kepada adik-adik remaja, Pak RW dan Bapak-Bapak semua juga bisa ikut Pak, karena mereka senang tuh kalau namanya online gitu ya. Jadi tidak tatap muka langsung gitu ya. Jadi untuk yang tidak bisa hadir bisa dengan apa, jadi bisa di hybrid gitu Pak, bisa dua. Jadi tidak hanya ini, biar lebih banyak yang mendapatkan informasinya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kebakaran itu waktunya sangat singkat gitu ya. Dan penyebaran api, saya ceritakan dulu Pak filosofinya. Penyebaran api itu karena memang saya hadir di sini bersama Pak Iwan, beliau selaku instruktur, kemudian Pak Ade juga gitu ya. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran, Bapak Ibu sekalian, ini punya spesialis Pak gitu ya. Ada yang animal rescue, jadi misalkan di TV itu Pak, ada ular, penanganan ular, sarang lebah, kemudian misalkan ada buaya dan sebagainya, itu kita punya spesialis sendiri. Kemudian untuk penyuluh seperti kami, kita juga punya sertifikatnya gitu. Jadi sebelum kita turun, kita juga dilatih dan diberikan ilmu untuk memberikan penyuluhan. Kemudian untuk proteksi gedung atau bangunan, kita juga ada spesialnya namanya inspektur gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak yang punya perkantoran di Kota Depok, kalau tiap tahun ada yang ngecek alat proteksinya, itu di tim kami juga. Nah, gitu ini inspektur. Kenapa? Karena gedung-gedung jadi tanggung jawab kita gitu ya. Gimana kalau terjadi kebakaran di dalam satu apartemen yang notabene-nya penghuninya padat gitu ya. Nah, itu kita menjadi tanggung jawab kita juga. Khususnya di lingkungan-lingkungan, kalau yang memang statusnya berubah menjadi fungsi usaha, PR tadi saya sudah sampaikan, itu kita punya aturan juga Pak, gitu di dalam Perda 10 tahun 2016 tentang manajemen penanggulangan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, di mana setiap hunian usaha harus mempunyai alat proteksi kebakaran, minimal punya APAR gitu ya. APAR itu singkatan alat pemadam api ringan. Kalau gedungnya tinggi harus menggunakan alat proteksi khusus gitu ya, yang disebut alat proteksi aktif maupun pasif. Nanti kita akan bicara lebih lanjutnya gitu. Jadi untuk yang khususnya di wilayah RW 9 yang sudah berubah fungsi hunian, bisa diinformasikan Pak RW bahwasanya mereka harus punya alat proteksi kebakaran minimal apa. Perhitungannya gimana? Setiap 20 meter luas usaha persegi itu harus punya APAR ukuran 6 kg. Ini seperti ini. Ini ukuran 6 kg. Jadi APAR ini ada yang ukuran 6 kg, 9 kg, dan lebih kecil lagi 3 kg. Dan ada alat pemadam api yang besar, biasanya di pom-pom bensin gitu ya. Seperti itu disebutnya APAR. Jadi untuk lingkungan bapak-bapak juga, khususnya di RT dan RW, bisa juga misalkan tiap RT punya 2 lah minimal. Karena dengan menggunakan APAR ini lebih efektif daripada kita menggunakan alat pemadam sederhana atau tradisional gitu ya. Karena kalau dengan APAR kita bisa menembakkan dengan titik api itu kurang lebih 2-3 meter. Tapi kalau dengan alat tradisional kita harus mendekati titik apinya gitu. Kan tidak semua orang berani gitu ya. Petugas aja Pak sama Pak, kita juga kalau kita tidak latih, takut yang namanya api, posisinya panas gitu ya, taruhannya nyawa, siapa yang kita nggak takut semuanya gitu ya. Tapi dengan kita latih dan kita tahu caranya, insya Allah kita juga bisa cara memadamkannya gitu ya. Karena api seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, kalau kecil menjadi sahabat kita. Mohon maaf, mohon masak pakai api, kalau mati lampu pakai lilin gitu ya. Tapi ketika sudah besar, itu menjadi musuh kita Pak gitu. Dan perlu diingat,
musibah datangnya tidak bisa janjian gitu ya. Jadi musibah itu tidak bisa janjian karena memang kejadian kebakaran khususnya di pemukiman padat ini penyebabnya hanya faktor yang sepele Pak kadang-kadang. Dan khusus di perumahan-perumahan Perumnas ini kita harus perhatikan ada instalasi listrik kita gitu ya. Kenapa? Kalau instalasi listrik kita itu punya batas kemampuan gitu ya, atau masa expired atau kekuatannya gitu ya, masa pakai gitu ya. Jadi mereka itu dibuat kurang lebih 10 sampai 15 tahun harus kita cek. Kenapa? Contoh misalkan rumah saya dulu ukuran voltasenya masih 900 watt atau 1300. Kita punya rezeki, kita naikkan rumah kita, kemudian kita tambah bebannya dari 900 naik ke 1300 gitu ya. Kemudian tambah lagi pasang AC 2, kita naikkan lagi 2300. Nah, instalasi listriknya masih yang lama gitu ya. Dan inilah faktor penyebab kebakaran yang sering terjadi gitu ya. Dimana ketika beban listrik itu sangat tinggi, kemudian kemampuan instalasi kita tidak mampu menahan beban itu, dia akan otomatis plastiknya atau lapisannya dia akan terkelupas atau lumer sehingga kabel positif negatif tersambung sehingga muncul percikan api. Gitu ya. Apalagi ketika percikan api itu nempel di kayu-kayu di plafon kita Pak, gitu. Dan itu sangat-sangat mudah sekali terbakar. Atau misalkan instalasi listrik kita digigitin hewan-hewan, misalkan tikus atau apa gitu kan, ada beberapa kabel yang tikus itu suka rasanya. Sama dengan mobil juga, ada beberapa malah perusahaan mobil Pajero waktu itu ada kabelnya itu memang disukai tikus gitu ya. Saya ingat banget waktu itu di depan rumah saya punya Pajero baru, habis Pak kabelnya digigit sama tikus gitu sampai dia harus ganti gitu ya. Karena memang ada bau khasnya yang membuat tikus itu suka gitu. Dan begitu juga sama dengan instalasi listrik kita, ada merek-merek kabel tertentu yang memang suka ditukai oleh hewan-hewan tersebut. Makanya ada. Jadi dari beberapa hal tersebut saya ingatkan kepada bapak-bapak semuanya, khususnya yang tinggal di wilayah adat 09, karena saya lihat Pak RW di sini banyak usia lansia ya Pak ya gitu ya. Ini adalah kelompok yang rentan. Dalam suatu musibah bencana, kebencanaan, kita ada istilah kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah balita dan orang tua. Nah, saya flashback sedikit Pak. Di kota selamat datang Pak Bisa gitu ya, Pak Bimas, mohon maaf gitu. Terima kasih atas kedatangannya. Bapak Ibu sekalian, Pagi Pak Wahyana. Kejadian kebencanaan di Cianjur, nah ini biar kita Bapak share aja, karena memang Dinas Pemadam Kebakaran juga adalah mempunyai fungsi kebencanaan. Cianjur, kejadian gempa kemarin namanya Sesar Cugenang gitu ya, karena kami juga waktu itu ditugaskan ke sana pada saat kejadian. Saya hampir 10 hari di sana. Gempa Cianjur itu banyaknya korbannya hampir 600 orang lebih, gitu ya. Kenapa bisa sama gini? Karena orang di sana dia nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Saya bicara dengan seorang bapak-bapak umur 80 tahun, dia bilang, Pak, saya selama kecil dari hidup dari kecil sampai saat ini saya belum pernah mengalami gempa. Karena memang di daerah Cianjur Utara itu tidak pernah terjadi gempa. Biasanya Cianjur Selatan bisa digempa. Cianjur Selatan, Sukabumi gitu ya, itu sering terjadi gempa. Tapi yang utara jarang Pak. Daerahnya sejuk, pegunungan, enak gitu ya buat istirahat gitu. Dan kejadiannya pada siang hari di mana orang pada saat itu sedang istirahat. Nah, dari kejadian tersebut itu namanya disebut Sesar Cugenang. Nah, perlu bapak-bapak ketahui semua, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran bukan menakut-nakuti tidak, tapi mengingatkan. Kita punya namanya sesar aktif, namanya Sesar Baribis. Dia ada di mulai ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa. Ini ya. Dan ini pernah terjadi di Jakarta tahun 1886 sama 1779, di mana Sesar Baribis itu melewati dari ujung dari mulai Depok, Purwakarta sampai ke Banten. Dan Depok salah satunya yang terlewati Sesar Baribis.
Nah, kejadiannya kapan ya akan jadi gempa? Kita alam disawabkan seperti itu. Tugas kita hanya memberikan edukasi dan menyiapkan masyarakat hal jadi gempa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya para orang tua, Kota Depok menjadi salah satu yang terlewati sesar Baribis. Sesar Cugenang itu informasi BNPB mengaktifkan sesar Baribis. Jadi kita juga harus waspada. Di samping kebakaran, musibah bencana juga dulu. Karena kita nggak tahu Pak. Kalau misalkan tsunami kita sudah punya alat deteksinya, gitu ya. Tapi kalau sesar atau patahan kita belum. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita juga belum paham apa yang harus dilakuin nih kalau terjadi gempa. Kebanyakan kalau gempa mereka langsung buru-buru kabur gitu ya. Seperti itu, betul nggak? Karena apa? Khawatir, kita takut gitu. Nah, ketika posisi kita ada di satu tempat yang untuk melarikan diri atau evakuasi jauh, itu kita bingung tuh. Atau misalkan kita lagi di lantai 3 atau di lantai 7 gedung, atau gempa. Apa yang harus dilakuin? Mau turun ke bawah jauh, untuk keluar juga nggak bisa. Nah, ini harus kita perhatikan gitu ya. Nanti sedikit akan edukasi ke bapak-bapak juga, supaya apa? Bahaya yang mengintip di kita ini selain kebakaran juga ada bencana alam. Gitu ya. Karena Depok ini Pak, sesuai dengan perhitungan kami, itu daerah yang aman sebetulnya. Pegunungan kita jauh, laut juga jauh gitu ya, betul nggak? Jadi kalau misalkan mohon maaf di Jakarta terjadi tsunami, Depok tidak sampai. Atau misalkan gunung meletus di Gunung Gede, atau misalkan di Gunung Salak, kita paling kena abunya saja atau gempanya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ketika terjadinya gempa tektonik melewati kita, gitu ya. Dan itu pasti akan terjadi karena tahun 1879 itu Jakarta sampai 7 skala Richter. Nah ini dia. 4 skala Richter aja kita susah berdiri tegap aja susah, apalagi udah nyampe sehari gitu. Dan kebayang ketika terjadi mohon maaf patahan apa sesar di Depok yang padat, di gedung Margonda itu yang gedungnya sampai 26 lantai dan sebagainya. Makanya perlu adanya sosialisasi edukasi gitu ya. Cuma karena kita juga keterbatasan anggaran untuk ke bawah, kita juga tidak semua tempat yang bisa kita berikan edukasi gitu ya. Jadi mohon maaf ini juga ada Pak Imam nih, bisa dibantu nih Pak Imam ya untuk kita ya memberikan sosial edukasi seperti ini gitu ya. Tapi kalau masyarakat di RW seperti ini kita sangat senang sekali kita diundang gitu ya, gitu, seperti itu. Karena apa? Kita butuh tempat yang memang kita bisa memberikan sosialisasi gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi gempa bumi sebelum kebakaran ya, nanti kita akan praktek Pak ya, nanti Bapak praktek gimana cara menggunakan apa gitu. Hal yang perlu dilakukan ketika terjadi gempa bumi, yang pertama adalah Bapak harus tetap tenang dan jangan panik gitu ya. Tetap tenang, jangan, itu kuncinya. Ketika kita sudah tenang dan tidak panik, insya Allah kita bisa akan melakukan hal yang kita bisa lakukan. Yang kedua, ketika terjadi gempa bumi, hal harus dilakukan ketika tidak sempat kita melakukan evakuasi adalah lindungi dulu bagian kepala dan leher kita. Seperti ini, bisa contohkan Pak Iwan. Nah, ketika kita lagi duduk seperti ini, ketika kita posisi sedang duduk seperti ini, lagi rapat lah di satu gedung gitu ya, kemudian jadi gempa, apa yang harus dilakukan? Kita bisa gunakan alat atau kursi yang kita dudukin. Nah, kita lindungi seperti ini. Ini kita posisi seperti ini untuk melindungi Bapak Ibu sekalian dari kepala dan leher kita. Ketika gedung itu runtuh di atas atau bangun itu, ini bisa terlindungi dari kepala. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita berlindung, kita lihat sekelilingnya ada nggak tempat berlindung. Misalkan kolong meja atau kolong tempat tidur, itu bagian aman untuk kita berlindung. Nah, Pak, gimana kalau pada saat di gedung kita nggak ada kursi, gitu ya, atau nggak ada buku tebal atau meja? Apa yang dilakukan? Bapak Ibu sekalian, cari posisi di sudut-sudut ruangan. Paham ya? Sudut-sudut ruangan kan seperti ini ya, ada tembok, ada tiang. Itu bisa menahan ketika bangunan itu runtuh, itu bisa menahan sebentar. Posisinya sama. Duduk berdiri atau duduknya seperti tadi, tetap tangan ditutup kepala seperti itu di sudut ruangan. Kalau sudut ruangan di samping itu juga di tiang-tiang pilarnya, Bapak lihat di sekelilingnya, lihat ada tiang-tiang, Bapak langsung posisikan di situ supaya aman.
Jadi ketika bangunan itu runtuh, sementara tiang itu bisa menahan. Paham ya? Yang ketiga, ketika situasi sudah aman, silakan evakuasi ke tempat yang terbuka, gitu ya. Jadi jangan buru-buru ketika gempa, karena gempa itu terjadi biasanya berulang. Gempa yang pertama biasanya sangat kencang, jangankan kita mau lari, gitu ya, berdiri aja kita susah. Jadi kita harus tadi siap siaga, lindungi dulu bagian kepala dan leher kita. Khawatir ketika lari, gempanya kencang, kita jatuh terinjak-injak yang lainnya, gitu. Agak sedih. Khususnya bapak-bapak yang sudah senior nih, yang sudah lansia, gitu. Lindungi dulu bagian kepala dan leher kita. Paham ya bapak sekalian ya? Jadi nanti ketika bapak ada di suatu tempat, entah mohon maaf di daerah Jogja, karena memang daerah yang rawan gempa, kemudian di Anyer ketika terjadi, bapak ibu sekalian, hal itu yang harus dilakukan. Lindungi dulu bagian kepala kita, kemudian ketika situasi sedang aman, silakan keluar ke lapangan terbuka. Khawatir goyangan atau gempa berikutnya dia akan meruntuhkan rumah kita atau bangunan-bangunan kita, gitu ya. Paham ya bapak sekalian? Jadi jangan buru-buru kita kabur, gitu ya. Posisi di langkah 7, mau kabur gimana, gitu ya. Sedangkan kita juga jauh dari area luar. Dan perlu diperhatikan, ketika kita dalam suatu gedung, jangan melakukan evakuasi dengan menggunakan lift. Karena lift otomatis dia akan mati atau berhenti ketika terjadi goncangan atau kebakaran, gitu ya. Oke, terus yang kedua, pada saat kejadian gempa, Bapak Ibu sekalian, Bapak tetap harus tenang, itu yang harus pentingnya, gitu ya. Dan khususnya di lingkungan di rumah, gitu ya, kami juga memberikan himbauan agar di setiap rumah punya namanya tas siaga bencana. Isinya ada makanan ringan yang awet, minuman yang bisa ini, kemudian ada senter, ada fluid, kemudian ada barang-barang penting tanya. Jadi ketika terjadi bencana baik kebakaran maupun bencana lainnya, Bapak Ibu tinggal nenteng itu tasnya. Tas itu bisa menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan buat edaran ke Kota Depok untuk punya, gitu ya. Karena beberapa kejadian gempa bumi seperti di Cianjur kemarin, ketika bangunannya itu runtuh, kita agak kesulitan mengevakuasi orang, Pak. Karena nggak tahu posisinya di mana itu, karena kan bangunan sudah rata, gitu ya, pada saat itu. Dan banyak kejadian waktu kita di gempa di Cianjur itu, orang-orang, jadi gini, pada saat suatu kejadian bencana maupun musibah lainnya, yang patut bapak-bapak ketahui dan perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu harus menyelamatkan diri sendiri dahulu, baru membantu menyelamatkan orang lain. Paham ya? Jadi ketika suatu musibah atau bencana, selamatkan dulu diri sendiri, baru menyelamatkan orang lain. Kenapa? Gimana kita mau menyelamatkan orang lain kalau diri kita juga nggak selamat? Sama dengan petugas juga, sama. Kita harus safety dulu diri kitanya. Jadi kalau menghadapi kebakaran, kita pakai baju safety, baru kita melakukan pencegahan atau pemadaman. Kalau kita nggak safety, gimana kita mau melakukan? Itu kejadiannya di Cianjur. Tim rescue kita menemukan seorang ayah tertimbun dalam reruntuhan, dia sedang meluk anaknya. Secara psikologi saya pikir pasti ini ayah ini ingin menyelamatkan anaknya, gitu ya. Dia ambil anaknya, dia peluk, tapi dia tidak berpikir untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi dua-duanya mati, Pak, posisinya, gitu. Makanya hal tersebut sama halnya ketika dalam suatu pesawat, ketika terturbulensi, yang keluar adalah untuk membantu oksigen, masker oksigen. Pasang dulu kita sendiri, kita pasang dulu diri sendiri, baru kita bantu orang lain. Seperti itu, paham ya Pak ya? Gitu. Jadi bukan egois, bukan, tapi kita itu adalah teknik penyelamatan diri, gitu ya. Dan itu SOP di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang bencana alam. Oke, baik Bapak Ibu sekalian udah paham ya ini ya, karena beberapa kejadian-kejadian bencana kita juga sudah mulai terasa di gempa, gitu ya. Yang dikhawatirkan adalah tadi sesar baridisnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian melihat kejadian-kejadian beberapa waktu ini terjadi kebakaran, hal yang perlu diperhatikan selain tadi alat instalasi listrik kita juga lihat alat memasak kita nih, ibu-ibu biasanya, gitu ya. Karena kejadian pada saat kemarin COVID, Pak, pada saat PPKM level 3 dan 4
di mana bapak ibu siaga di rumah, anak-anak belajarnya di rumah. Kejadian kebakaran di kota Depok mendekati nol, Pak. Artinya apa? Ketika bapak ibu semua siaga di rumah, kebakaran itu mendekati nol. Karena kebakaran itu munculnya akibat kelalaian kita, Pak, manusia. Dan kebakaran bukan masuknya dalam kategori bencana. Itu perlu diperhatikan. Kebakaran juga menjadi faktor penyebab kemiskinan yang ada di Indonesia dan di dunia. Kejadian kebakaran di seluruh dunia hampir 1 tahun itu 120.000, tapi kerugiannya luar biasa. Berapa miliar itu bisa menimbulkan kerugian. Kenapa? Ketika rumah kita terbakar, kita otomatis menjadi miskin, Pak. Kita aset kita berkurang, rumah tempat tinggal kita nggak ada, kemudian biasanya disertai barang-barang berharga kita gitu. Kita pernah nyepainnya ada orang kebakaran rumah besar, itu yang punya rumah punya perhiasan kurang lebih hampir ya kita hitung ya 10 ons lah, dia bilang kayak gitu, habis, Pak. Ini nggak tahu di mana posisinya. Kalau udah kebakar kan lumer semua gitu ya. Dan udah nggak bisa kita klaim lagi, itu udah susah. Makanya di beberapa asuransi sekarang ada asuransi kebakaran gitu ya, boleh bapak-bapak bisa ikutin. Nilainya juga masih kecil tapi itu fungsinya sangat besar. Karena apa? Terakhir kejadian yang sangat besar, kejadian kebakaran di Kemakmuran kemarin, Pak, itu juga merembet, Pak, dari satu tempat sampai menghabiskan satu tempat usaha gitu ya, alat-alat elektronik yang kemudian ada usaha dan rumah. Dan ini yang harus kita perhatikan. Dan untuk biar mencegahnya adalah setiap, khususnya kita kalau tabung gas, kita harus sering mengganti regulatornya. Ingat ya, ada regulator. Regulator itu yang mencolokkan kepada kalau kita pakai tabung gas, gitu ya. Dan itu harus dalam 1 tahun itu minimal 1 kali ganti. Minimal maksimal 6 bulan sekali. Kenapa? Karena regulator itu ketika dia sering cabut lepas, karetnya akan kendor. Dan disitulah akan kebocoran gas. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian di rumah, misalkan bangun tidur, kemudian tercium bau gas yang sangat menyengat, atau kita dari luar rumah, kemudian pulang dari wisata atau apa masuk ke rumah, mencium bau gas yang sangat menyengat, ada 2 kemungkinan. Mungkin ibu-ibu tahu nih. Yang pertama, gasnya mau habis, benar nggak, Bu? Kalau gasnya mau habis kan bau ya, baunya sangat menyengat. Kenapa? Karena oleh Pertamina, sebenarnya gas itu nggak berbau. Tapi oleh Pertamina itu diberikan bau supaya kita tahu ciri-cirinya gas mau habis. Kenapa kok timbulnya pada saat gas mau habis? Karena berat jenis gas dengan bau tersebut lebih berat bau. Jadi ketika gasnya di atas sudah habis, makanya baunya akan keluar. Gitu ya, paham ya Bapak sekalian ya. Jadi bau itu muncul ketika gasnya mau habis. Yang kedua, kita pikir kan gasnya baru ganti kemarin, kok udah bau gitu ya. Di situ pasti ada kebocoran gas, gitu ya, entah dari regulatornya, atau dari selangnya, atau di kompornya yang lupa matiin. Nah itu bisa. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika mencium bau gas yang menyengat bangun tidur atau dari luar rumah masuk ke rumah, jangan pernah sekali-kali langsung mengontak listrik. Paham ya? Kan kadang-kadang kita bangun tidur nih, bau gas yang sangat menyengat, kita nyari-nyari malahan gitu kan. Padahal udah tahu ini pasti bau gas. Ke dapur, dia nyalain kok lampunya, lampu dapurnya. Nah di situ pasti akan terjadi percikan api, akan menimbulkan kebakaran. Dan bisa menimbulkan peledak juga. Karena apa? Ketika gas berkumpul dalam satu ruangan yang sangat padat, dipercikkan dengan percikan api sedikit, dia akan meledak. Kenapa kok Pak bisa timbul percikan api, bisa terjadi kebakaran, kita ngelontar? Karena ketika matikan dan menghidupkan listrik, di situ ada percikan api, gitu ya, percikan apinya. Khawatir gasnya sudah masuk ke sela-sela saklar, Bapak nyalakan atau matikan listriknya, akan terjadi ledakan. Hati-hati di situ. Jadi gimana Pak caranya kalau terjadi hal tersebut?
Bapak Ibu sekalian langsung buka pintu dan jendela, biarkan sirkulasi udara keluar. Kemudian kalau dari kebocoran gas, Bapak bisa lepaskan regulatornya, bawa tabung gasnya keluar. Biarkan gasnya di luar, biar menguap di luar. Seperti itu. Jadi jangan mengontak atau mematikan listrik ketika terjadi kebakaran. Nah, yang kedua, ketika jadi konsleting listrik di rumah, ini sangat penting buat Bapak sekalian. Ketika terjadi konsleting listrik di rumah, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama harus Bapak lakukan adalah matikan saklar utama atau MCB-nya. Paham ya Bapak saya? Jangan latah ketika terjadi konsleting, kita buru-buru siram pakai air, gitu ya. Khawatir aliran tegangannya masih ada, airnya menempel ke badan kita akan tersengat listrik, gitu ya. Jadi ketika terjadi konsleting listrik, Bapak nggak usah panik. Bapak keluar rumah, matikan dulu MCB-nya. Ketika MCB-nya sudah mati, berarti sudah tidak tegangan listrik masuk dalam rumah. Silakan kalau mau disiram pakai air atau dengan menggunakan apa, boleh, gitu ya. Jadi jangan buru-buru disiram pakai air. Khawatir nanti airnya merambat ke badan kita, di situ masih ada tegangan, badan kita akan tersengat listrik. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu yang perlu harus diingat. Dan ketika ibu-ibu nih, ketika memasak, biasanya menggoreng terlalu panas, minyaknya itu juga bisa terbakar. Karena penyebab kebakaran itu di samping dari gas juga ada dari sisa-sisa minyak. Biasanya di pinggir-pinggir kompor, makanya harus sering dibersihkan. Atau di selangnya kayak gitu, karena kan minyak yang kita goreng gitu ya, nyiprat keluar, biasanya di pinggir-pinggir kompor itu ada minyaknya. Nah itu salah satu penyebab kebakaran juga. Karena minyak ketika sudah terlalu panas dia akan menyala. Makanya ketika kita menggoreng lupa matikan kompornya, jangan Bapak Ibu sekalian disiram pakai air minyaknya, karena sampai kapanpun air dan minyak akan terpisah. Jadi ketika penggorengannya itu wajahnya itu terbakar karena minyaknya sangat panas, Bapak Ibu siram pakai air, dia akan berubah menjadi gas, gitu ya. Karena dia akan meletup ke atas sehingga akan membakar di atas. Hal yang harus dilakukan, Bapak Ibu nanti akan praktek dengan Pak Iwan, gitu ya. Apa sih gimana caranya? Kita bisa menggunakan alat tradisional, misalkan dengan karung goni, kemudian bisa menggunakan selimut, bisa menggunakan handuk yang sudah kita basahi untuk menutupi daerah yang terbakar. Karena api awal bisa bapak-bapak padamkan. Paham ya? Jadi bapak-bapak, api awal itu bisa dipadamkan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika di lingkungan, di rumah, di kantor, Bapak kerja ada timbul api atau munculnya titik-titik api, walaupun kita sanggup untuk memadamkannya, Bapak-bapak tetap harus hubungi ke kantor kami, gitu ya. Walaupun nanti pada saat petugas kita datang api sudah padam, nggak masalah. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi ketika pada saat apinya kita padamkan nggak nambah padam, tapi malah nambah besar, gitu ya. Contohnya kejadian JNE kemarin. JNE yang di Ciaman di situ kan di TV ada beritanya, dia kejadian kebakaran setengah 4 pagi, gitu ya. Tapi karena ngelihat petugasnya mampu untuk memadamkannya, dia nggak buru-buru hubungin ke kita. Padahal kantor JNE dengan kantor kita berbatasan dekat, paling jarak 20-30 meter. Setengah 4 pagi muncul titik api, merasa mampu, security dan kamarnya dia padamin sendiri. Ternyata api nggak malah kecil, malah tambah gede. Baru hubungin ke kantor dinas pemadam kebakaran jam 4:30 pagi, udah 1 jam, udah sangat besar. Makanya suruh jadi sangat besar. Jadi walaupun kita mampu, tetap hubungi kita. Insya Allah kami akan pasti datang, gitu ya. Dan kami berharap jangan mobil kita datang ke lingkungan bapak-bapak, gitu ya. Karena apa? Kalau mobil kita sudah datang, artinya ada suatu kejadian sangat besar, gitu. Dan itu kami harapkan juga jangan sampai terjadi hal tersebut. Lebih baik kita mencegah daripada kita menanggulanginya, gitu ya. Karena apa? Kalau sudah terjadi, yang dirugikan banyak, gitu ya. Tetangga, kemudian lingkungan, dan kita khususnya untuk yang korban tersendiri, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian paham ya, kejadian kebakaran kita khususnya di Kota Depok rata-rata banyaknya dari
kebocoran tabung gas, dan konsleting listrik gitu ya. Nah, Bapak gimana Pak kalau misalkan kita pengen mengecek alat instalasi kita? Nanti saya kasih nomor kontak dari Konsul namanya, konsultan instalasi listrik kita. Pengalaman saya di rumah, saya juga panggil Konsul. Biayanya cuma 60.000, tapi kita dikasih solusi. Oh Pak, di atas harus ganti. Oh Pak, di atas harus ganti. Oh Pak, di atas ada kebocoran. Mereka tahu kalau ada kebocoran listriknya. Mereka tahu karena mereka punya alatnya. Gitu ya. Kayak saya dulu pada saat sebelum dirubah instalasi kita, setiap bulan itu hampir 1.200.000 loh. Tapi setelah kita rubah instalasi kita ganti kabelnya, yang kelupas kita ganti, alhamdulillah bisa turun sampai 200.000. Jadi kebocoran gas itu di industri itu, kebocoran listrik itu bisa menyebabkan listriknya itu membengkak Pak. Gitu. Jadi Bapak juga belum ketahui Pak, oh saya makainya cuma AC-nya cuma 1 kalau malam doang, oh listriknya segini gitu. Karena kita suka nanya gitu ya. Di situ pasti ada kebocoran listrik. Gitu ya. Entah kabelnya entah kelupas, entah ada sambungan yang nempel, itu bisa menyebabkan faktor utama. Kita kan bisa tahu tegangan listrik kita ketika sore hari mendekati malam. Itu di mana mesin nyala, lampu semua nyala, AC nyala, TV nyala. Nah di situ kita bisa ketahuan tingginya tegangan kita. Gitu ya. Dan bapak-bapak nanti saya kasih kontaknya. Bapak-bapak silahkan menghubungi beliau. Beliau ada konsultan instalasi listrik yang ada di Kota Depok. Janjian bisa ngecek Pak di rumah saya gitu. Mereka pasti akan silahkan datang. Gitu ya. Gimana? Boleh kolektif misalkan berapa unit gitu kan, nanti dikoordinir oleh Pak RW atau Pak RT gitu, biar nggak satu-satu datangnya. Hari ini minta ini yang ini, kalau bisa satu hari datang gitu. Seperti itu. Itu juga rekanan kita juga. Tapi tadi sebenarnya kita mau ajak juga, cuma karena waktunya gitu ya, dan juga memang informasinya, jadi kita enggak sempat kita undang. Biasanya kita kalau swasta kita panggil Pak, gitu, biar dia juga sama membantu juga, karena yang tahu instalasi listrik dia, Konsul yang namanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap juga di lingkungan itu punya APAR. Saya di lingkungan perumahan saya punya APAR 2 patungan Pak. Jadi tiap kakak 10.000 gitu ya. Karena yang besar ini berapa kali harganya? 1 juta. Atau bisa mengusulkan ke kelurahan gitu ya, karena anggaran kita kalau dulu kita bisa menganggarkan gitu ya, tapi kalau sekarang ya oh iya siap ya sabar gitu bisa Pak. Jadi di lingkungan misalkan per RT punya 2 gitu kan, itu penting Pak, atau per RW gitu ya, kita simpannya di tempat yang mudah diambil gitu ya, dan bisa dirawat. Cara merawatnya nanti Pak Iwan akan ajarin gitu ya, karena APAR ini punya masa kadaluarsa, dia 1 tahun harus direfill, bukan diganti ya, direfill itu diisi ulang atau diperbaiki, karena dia kan punya tekanan juga. Gasnya itu kan yang penting itu, karena kenapa? Kalau kita nggak tahu cara makainya, pada saat jadi kebakaran kita semprot ternyata nggak ada gasnya, kita nggak bisa gitu ya. Dan APAR ini sangat efektif karena dia isinya adalah zat kimia racun api. Jadi api itu paling takut Pak sama ini. Dan prinsip api itu dia seperti makhluk hidup. Api itu dia membutuhkan oksigen. Jadi ketika oksigennya masih ada, api akan tambah besar. Tapi ketika oksigennya sudah habis, dia akan mati Pak. Api itu. Makanya ketika terjadi kebakaran dalam satu rumah, ketika kita dari luar rumah kelihatan api di dalam sudah mau habis, itu hati-hati Pak. Itu sebetulnya karena oksigen di dalam habis. Tapi ketika kita buka pintu secara lebar terbuka, di situ ada gelombang oksigen yang banyak, api itu akan hidup lagi dan menyambar. Makanya biasanya terjadi ledakan. Kalau di kami, istilahnya ada namanya backdraft. Gitu. Makanya petugas ketika masuk ke dalam suatu rumah yang terkunci, rapat, dia apinya kelihatan sudah mau padam, dia nggak sembarangan Pak bukanya, dia pelan-pelan, dia oksigennya masuknya pelan-pelan. Jadi ketika oksigen sampai makhluk hidup, kita di dalam ruangan terbuka seperti ini oksigennya kurang lebih 21%. Ketika oksigen kita turun di bawah 21%, misalkan 16%, kita sudah mulai kunang-kunang tuh, udah pusing, kunang-kunang. Turun lagi oksigennya, kita akan pingsan.
Nah, api juga sama seperti itu. Dan penyebaran perambatan api ketika terjadi kebakaran, dia merambatnya tidak merambat dari benda ke benda yang lainnya, tidak. Dia merambatnya itu dia kejar dulu oksigen ke atas. Misalkan dalam rumah dia kejar ke atas, dia nggak mikirin tuh ada kursi yang terbakar, meja terbakar, enggak, metodenya tuh dia kejar dulu ke atas. Ketika mencapai Ethernet atau langit-langit rumah, itu kan bahan mudah terbakar. Makanya Ethernet itu bahan mudah terbakar, Pak. Ketika dia sudah menyentuh Ethernet secara bersamaan karena satu hamparan, Ethernet itu akan terbakar secara bersama-sama. Dan sudah terbakar bersama-sama, kemudian api itu turun seperti air hujan. Bareng, jadi itu cepat. Kalau api bakarnya satu dulu habis, kemudian benda ini sebelahnya habis, bakar habis, itu lama. Tapi dia nggak begitu, dia nggak mikir dari sebab dulu, tapi dia kejar dulu oksigen di atas, dia cari barang yang mudah terbakar paling atas, Ethernet, kemudian Ethernet itu terbakar, dia akan turun seperti air hujan. Makanya satu ruangan tamu itu paling di bawah 3 menit, Pak. Kalau ada layar, saya punya videonya, eksperimennya. Di bawah 3 menit, api sudah flash over, sudah sangat besar. Gitu ya. Jadi bawah ya berarti. Tapi ketika api masih kecil, Bapak Ibu bisa menanggulangi. Paham ya, Bapak Ibu? Nanti kalau itu kita sambung dengan sebelum, karena sudah agak siang, gitu ya, takut panas Bapak Ibu sekalian prakteknya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, mangga silakan. Jadi sekali lagi, kami berharap khususnya dari Dinas Pemadam Kebakaran jangan sampai kita datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tapi kalau sosialisasi nggak apa-apa ya Pak Imam ya, gitu ya, seperti ini ya, kita silaturahmi kan bisa juga menambah wawasan dan kita menularkan ilmu kita juga. Dan kali lagi musibah itu datang tidak janjian. Gitu. Kalau kita janjian, oh di RW 9 mau ada nih, mobil kita udah saya kirim dari sana, gitu ya. Tapi ketika terjadi kebakaran itu biasanya tidak janjian. Dan perlu Bapak-Bapak ketahui, dalam suatu lingkungan bangunan yang berentet begini, ya, itu kebakaran kadang-kadang dia merambatnya tidak merembet sebelah ke sebelah. Karena perambatan api itu ada 3 cara, dengan radiasi, konduksi, dan konveksi. Jadi contohnya, misalkan ada bangunan berhadapan-hadapan rumah ini dengan rumah yang depan, jaraknya sangat dekat, gitu ya. Rumah yang sebelah kiri terbakar, tahu-tahu rumah depannya terbakar lagi, padahal api nggak merambat. Itu karena perambatan panasnya, dia bisa merambat melalui jendela atau pintu kaca. Jadi misalkan berhadapan-hadapan, ini kaca, penampangnya ini kaca. Ini panas di sebelah sini, dia bisa merambat ke panas yang sebelahnya. Tahu-tahu yang di depannya kebakar, gitu ya. Seperti itu Pak. Contohnya, mungkin Bapak-Bapak pernah dengar ada satu rumah makan atau warteg yang tukang ngasih Jumat berkah katanya di Jakarta, nggak kebakar, padahal lingkungannya kebakar. Secara teori itu bisa dimungkinkan. Kenapa? Karena ketika lihat dari kondisi bangunannya, bangunannya tertutup rapat padat, temboknya padat semua, tutup rapat. Jadi dia api itu merambatnya sebelah ke depan, dilewatin tuh dia. Tapi itu juga karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, gitu ya. Ketika Allah menghendaki tidak terbakar juga. Tapi secara teori itu dimungkinkan. Jadi jangan heran kalau kebakaran menclok gitu. Misalkan rumah ini kebakar, rumah yang sebelah sana kebakar. Jadi nggak berurutan. Karena memang sifat api seperti itu. Ada rambatannya radiasi, konduksi, dan konveksi. Contoh hal misalkan di apartemen, lantai 3 yang terbakar, kok lantai 4-nya tau-tau kebakar juga. Gimana caranya gitu, secara logika kita juga bingung kan, api merambatnya gimana, padahal tembok. Ternyata dia bisa merambat melalui lantai dasarnya. Kenapa? Biasanya kalau kita ngedak, kita kan memakai bondex ya, betul nggak? Plat baja itu ya, supaya nggak bocor. Nah ketika yang di bawah itu dibakar, panas, bondexnya akan panas di tengah-tengah, sehingga dia mengalirkan panas dari bawah ke atas, sehingga tahu-tahu kursi kayu yang ada di lantai 4 kalau kebakar, karena apa? Lantainya sudah overhead, sudah sangat panas, gitu. Jadi jangan heran. Atau dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, pada tersekat, gitu ya. Karena itu tadi
biasanya di tulangan-tulangan tembok itu ada besi. Nah, besi itu karena sudah terpanggang panas, dia akan panas juga di dalam sehingga tembok yang sebelahnya akan ikut panas. Makanya jangan heran ketika petugas melakukan pemadaman, dia nggak titik apinya saja yang disemprot, tapi rumah sebelahnya yang belum yang berbatasan, supaya pendinginan dia disemprot juga, supaya apinya nggak merambat. Karena kalau sudah terbakar, apalagi sudah volumenya sudah 40%, 50% lebih, pasti sudah akan habis, Pak. Gitu. Makanya kita selamatkan bangunan yang belum terbakar. Seperti itu. Dan perlu Bapak ketahui, kami petugas punya waktu namanya respon time, gitu ya. Dan alhamdulillah di Kota Depok masih bisa tercapai lah, gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan uji coba, misalkan kebakaran di Rumah Sakit UI ketika siang hari padat, kita sampai ke titik lokasi 10 menit sampai 11 menit, jadi masih 4 jam, masih di bawah 15 menit gitu ya. Karena kita juga punya fasilitas-fasilitas sosial, Pak, fasilitas penting seperti Polres, Kodim, kantor Kodim, kemudian rutan gitu ya, dan itu jadi tanggung jawab kita juga sebagai Dinas Pemadam Kebakaran Nasional Kota Depok. Mungkin itu Pak RW gitu ya, mudah-mudahan kalau semakin banyak nanti nggak keserap juga gitu ya Pak ya. Jadi yang penting intinya itu, ketika terjadi korsleting listrik, yang pertama harus dilakukan adalah matikan dulu tombol MCB-nya. Silakan kalau setelah itu mau disiram atau disemprot pakai apa. Ketika terjadi kebocoran gas, jangan langsung mengontak atau mematikan listrik, karena di situ akan percikan api sehingga akan timbul kebakaran. Karena gas sifatnya sangat ringan, khawatir dia sudah masuk ke dalam tombol-tombol saklar lampu. Gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti pada saat praktek ikuti arahan instruktur, gitu ya. Karena makan kita bermain dengan api yang sebenarnya, gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan acara pada Jangga ini bisa menularkan, khususnya untuk diri sendiri, lingkungan maupun keluarga kita. Dan sekali lagi, kita mudah-mudahan di lingkungan RW 9 terbebas atau terhindar dari segala macam bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak RW dan teman-teman Pak Dimas yang dapat kami sampaikan. Kalau nanti ada yang ditanyakan, monggo silakan. Nanti setelah ini kita akan praktek. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarif. Sesuai dengan yang telah Pak Syarif sampaikan, bila dari Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, monggo. Sambil berjalan boleh ya Pak ya. Sambil Pak Iwan nanti akan persiapan. Monggo. Jadi saya di sini sebagai warga, Pak. Ya. Jadi bukan sebagai anggota DPRD, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya langsung saja ini saya catat, Pak. Terima kasih Pak Syarif dan Pak Iwan dari teman-teman Damkar, Pak Wahyono juga, dan Pak RW ini yang luar biasa menjadi inisiasi Pak ini di Beji Pak. Malah saya belum terpikir Pak, ternyata penyuluhan begini, waduh, mencerahkan saya juga Pak. Ya kan? Salah satunya tadi ketika ada gempa dan segala macam, kita harus nyiapin makanan kecil ya Pak ya. Center fluid gitu ya, ketika lari jangan membawa emas ternyata ya Pak ya, tapi membawa fluid atau sertifikat. Ini tadi disampaikan harus tenang ya Pak, dan panik harus tenang dan jangan panik. Ini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih, banyak ilmu karena dapat ilmu Pak, jadi nggak panik. Kalau kemarin saya pernah ada percikan api dari stop kontak, terus jatuh ke kasur, itu apinya sudah udah membesar. Saya panik itu Pak, mau kemana pernah Pak. Akhirnya saya tutup pakai bantal, masih alhamdulillah selamat Pak. Tapi dengan penyuluhan ini ada satu pesan bahwa APAR harus ada di dalam rumah. Mungkin Bapak boleh usulkan nanti Pak di DPRD, barangkali APAR ini bisa dimasukkan dalam nomenklatur untuk
usulan pokir Pak. Ini menarik Pak karena kadang-kadang kita diberi penyuluhan tapi besok lupa Pak. Ya kan, apar tetap nggak kita beli Pak. Kalau nanti ada usulan dari teman-teman Damkar dan nanti saya bisa kasih masukan ke Bapeda, artinya apar ini menjadi salah satu usulan untuk bisa dimasukkan ke dalam pokir dewan, kan kita bisa membantu Pak. Ya mungkin kalau nggak dari pokir kan paling saya bisa membantu untuk diri saya. Tapi kalau dari pokir bisa Pak, alokasi lebih luas yang bisa dimanfaatkan untuk pokok pikiran. Pokok pikiran. Pertama mungkin nanti disampaikan Pak Gandara terkait usulan barangkali dari Damkar menyampaikan untuk dimasukkan ke nomenklatur Pak. Ya, seperti keranda jenazah kan ada Pak, ya kan? Seperti gerobak sampah itu ada, seperti apa? Tenda kursi dan macam-macam kan. Tapi apar ini belum ada Pak dalam pokir Pak. Mungkin bisa jadi usulan, nanti kita dorong di Bapeda untuk bisa diakomodir. Karena penting Pak, kalau untuk di perumahan begini saya baru tersadar juga, oh betul juga ya. Saya punya gubuk di dekatnya Pak RW Pak. Kalau ada kejadian, wah bisa merambat ke semuanya. Dan saya nggak punya apar ini Pak. Apa jangan-jangan saya aja yang nggak punya nih? Oh semua. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi dan insya Allah akan jadi apa informasi yang baik kepada masyarakat. Itu mungkin saja. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Artinya saya mau menyampaikan apabila apar ataupun alat yang bisa difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat diajukan melalui pokir anggota DPRD, itu akan sangat bermanfaat dan bisa membantu secara luas. Itu Pak Pemadam Kebakaran seperti Pak Sarif dan Pak Iwan yang sudah hadir. Mungkin saya tidak bisa sampai selesai, izin para pini sepuh karena biasa Pak musim PPDB Pak. Banyak orang minta bantu untuk diberikan advokasi Pak. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Sarif, Pak Iwan dan Pak RW serta pini sepuh yang ada di RW 09. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif, Pak Iwan. Saya mungkin tadi ini harus sosialisasi ini harus mungkin ditambah lagi dengan yang online. Ya, mungkin online itu mungkin kami berharap sekali karena supaya keluarga banyak yang tahu, supaya sadar karena masalah sadar. Yang kedua, pengalaman kami saya kebetulan di masa sebelum Pak Heri ini saya RW itu ada kebakaran di kimia farmasi. Ada kebakaran di sini 176. Dan saya juga pengalaman juga ada di Al-Falah. Maksudnya bukan kebakaran. Jadi kalau di Al-Falah hanya percikan, ya percikan itu. Tapi itu sudah potensi. Karena bebannya lebih tinggi, besar. Kemudian ada loss sedikit di di sekring, di daerah sekring situ. Sehingga ketika kita matikan sumber daya itu sudah selesai. Demikian juga di 176 ini sama Pak. Jadi kira-kira juga kan karena belum tahu tadi. Ketika dimatikan itu berhenti. Jadi ini mungkin pengalaman kepada bapak-bapak sekalian, teman-teman. Apabila potensi itu ada di sini, percikan api terutama di sekring utama atau itu matikanlah tadi. Cuman masalahnya berani apa tidak. Ini masalahnya. Makanya untuk pelatihan itu penting. Demikian juga yang terjadi di kimia farma itu. Kimia farma itu juga terjadi demikian. Jadi letupan-letupan itu kita sudah menghubungi Damkar. Jadi ketika Damkar datang memang sudah selesai. Gitu. Tapi mungkin tadi mengantisipasi kemudian diadakan
pendinginan dan lain. Saya kira memang betul itu. Jadi potensi di sini adalah memang masalah dari listrik, karena kita tahu bahwa ada ada rumah warga yang sudah usianya 44 tahun, 45 tahun dari pemakaian gitu, dan mungkin kabelnya itu mungkin kabel 1,5 mili begitu Pak. Nah, kemudian apalagi bebannya udah bertambah. Nah, jadi kabel 1,5 mili itu mungkin sudah tidak cukup. Jadi tadi saya mohon nanti nomor dari instalator itu untuk kita bisa untuk mencari second opini gitu. Terutama saya yang mengelola public service untuk di Al-Falah ini, saya akan menentukan apakah ada kebocoran itu yang mungkin kita antisipasi. Di rumah-rumah kita juga perlu ada diadakan. Kemudian juga mungkin diinspeksi untuk hal itu. Jadi itu Pak mungkin untuk potensi yang. Kemudian yang lain adalah mungkin bagaimana latihannya tadi menutup api dengan oksigen. Latihan-latihan itu yang mungkin perlu ada disimulasi kepada kami atau dari petugas-petugas. Paling tidak pada Pak RW mungkin ada di RT masing-masing ada tadi Pak di bawah bidang apa itu? Bidang kesejahteraan, bidang keamanan atau bidang sosial untuk orang yang ditunjuk, sehingga itu paling tidak ada 2 orang ahli di situ atau paling tidak sudah teredukasi sehingga tadi supaya tidak panik. Ini Pak anggota DPR aja panik, ya kan? Contohnya ini kan orang udah pendidikan, udah apalagi kita, apalagi ibu-ibu, ya Pak ya. Jadi intinya bagaimana supaya tenang. Jadi bahasa tenang itu supaya tidak panik begitu. Apalagi kita baru bangun Pak, kalau bangun kan panik bisa. Jadi itu Pak, saya kira mungkin yang saya sedikit di sharing juga, tapi juga sekaligus memohon untuk bisa disosialisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab dulu Pak, gimana nih? Jawab dulu Pak. Coba satu lagi, tiga lagi. Satu lagi, Pak. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi karena giliran dari Pak Imam, sesuai urutan ya Pak. Giliran saya. Jadi bisa aja. Masalah kejadian kebakaran memang sesuatu hal yang tak terduga, sehingga kita harus punya persiapan. Ini sebenarnya yang kami sampaikan ini hindaran warga Pak ya. Artinya begini, tempat kita ini kan semuanya di portal Pak ya. Utara, selatan, barat, timur, portal semua. Seandainya terjadi kejadian pemadam harus masuk, itu akan ribet karena masuk pintu yang di portal yang dikunci. Saya usulkan rumah terdekat dari portal itu diberi kunci di dekatnya, sehingga dengan demikian akan mempermudah kelancaran dari pemadaman. Cuma itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menyampaikan peristiwa 2 hari yang lalu di rumah. Jadi kalau tidak salah turun hujan besar di rumah, tahu-tahu ada bau kebakaran, bau api, hangus. Saya curiga. Kemudian paginya saya menghubungi Ibu RT, Ibu Linda. Saya bilang ini ada bau nggak enak. Tolong bagaimana kalau kita hubungi saja PLN. Ibu Linda sigap, saya hubungi PLN. PLN datang. Yang saya curigakan itu adalah kabel sambungan di luar masuk ke dalam, itu kan ada. Nah, dikontrol sama PLN, ternyata memang di situ. Lalu diperbaiki dan dijadikan aman. Terima kasih. Selanjutnya, peristiwanya saya merasa mengacungkan jempol kepada anggota PLN ini. Dia sudah susah payah datang katanya dari Depok 2
karena di sana ada kejadian, datang ke tempat saya. Dari tempat saya harus naik ke atap yang sudah tepok. Dia hati-hati sekali. Jadi bayangan saya itu dia sudah berjuang untuk mengamankan. Setelah selesai turun, saya mengucapkan terima kasih dengan memberikan amplop. Ditolak, Pak. Terima kasih, segitu aja. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Bapak mau tanya lagi? Mau ada masukan lagi? Ayo, boleh silakan Pak sekali aja. Terima kasih. Saya tertarik pada komentar Pak IT tadi tentang APAR. Memang ada baiknya kalau setiap rumah tangga punya APAR. Tapi bagaimana cara mengoperasikannya itu yang menjadi masalah itu. Mohon nanti diperhatikan. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Antusiasmenya sangat baik sekali Bu, Bapak RW. Jadi saya juga terima kasih pada Pak Imam Turdi sebagai perwakilan masyarakat gitu ya. Kalau di program prioritas kelurahan Pak sudah Pak kita masukkan. Jadi silakan nanti bisa dipilih di program prioritas kelurahan. Tapi memang untuk di pocket kami belum masukkan karena kalau memang kemarin kami berpikir dana-dana ada di kelurahan. Tapi saya sangat nyambut baik Pak Pokir masuk ini. Karena di Bogor juga Pokir bisa masuk beli mobil pemadam Pak kemarin gitu. Karena memang untuk mengantisipasi wilayah, mohon maaf mungkin daerah konstituennya gitu ya di Bogor itu malah ada 2 Pokir yang beli mobil pemadam. Tapi untuk mengcover wilayahnya. Tapi disimpannya bukan di itu, tapi ditetap di pemadam Pak gitu. Dan itu sangat luar biasa juga gitu. Karena memang saat ini Pak kebakaran itu faktor penyebab utamanya setelah kita teliti gitu akibat urbanisasi Pak gitu ya. Kalau di daerah kampung dan sebagainya mungkin masih jarang. Tapi ketika sudah mendekat kota itu kebakaran sering di Jakarta, Depok, gantian aja tuh di berita di TV tuh. Gitu. Makanya teman-teman Trans 7 kadang-kadang kalau nyari berita datang ke Damkar nih, Pak mau ada kejadian apa nih? Wah kita juga bingung kejadian apa gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka ikut tim rescue. Jadi yang sekarang sering bergerak itu tim rescue Pak namanya. Tim rescue itu yang nolongin lepasin cincin, kemudian ada animal yang masuk rumah, kemudian ada hewan peliharaan kita lihat itu tim rescue Pak namanya gitu ya. Dan yang saat ini banyak mobile itu tim rescue gitu ya. Sampai kita juga kadang-kadang permintaan masyarakat itu ya kita juga mau tolak juga gimana gitu. Tapi kadang-kadang tapi itulah. Nah jadi biar Pak Imam tahu hasil survei kepuasan masyarakat Pak tahun 2022 dinas kami tertinggi Pak 87%. Jadi masyarakat sangat-sangat percaya dengan dinas kami gitu ya 87%. Karena memang itu dikit-dikit ke kita Pak, dikit-dikit sampai kunci masuk ke rumah sewakan dan kita. Dan memang kita nggak masalah karena memang itu menjadi tugas kita. Di sisi lain perlu diketahui juga ada beberapa tugas yang memang bukan kewenangan kita. Contoh ya, misalkan ada mobil yang perlu diderek gitu ya. Kita dinas pemadam kebakaran nggak punya mobil dereknya Pak, yang ada di dishub. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak mobilnya terprosok atau apa, bisa menghubungi dinas perhubungan. Karena sering banget kita dapat permintaan derek Pak, derek mobil. Mobil kita bukan mobil derek, mobil unit kan. Kita nggak punya mobil derek. Jadi ini boleh edukasi buat bahwa juga bisa menghubungi dinas yang bersangkutan, dinas perhubungan, gitu ya. Jadi terima kasih sekali Pak Imam mau memikirkan pocket kita Pak. Karena memang APAR itu hal yang penting, gitu ya. Nanti Pak Iwan akan melatih kita cara menggunakan APAR, gitu. Karena Pak, kita juga harus tahu cara menggunakan. Jangan sampai pada kebakaran ngambil APAR bingung cara makanya gimana, gitu. Mau disemprot masih kekunci, gitu ya. Kalau disemprot nggak ada isinya. Nanti kita akan praktekkan. Dan nanti ini nomor kontaknya yang konsil, bapak-bapak bisa dicatat ya. Ininya saya sebutkan saja. Ini ada Mas Jainal namanya, Pak Jainal. Karena memang berapa, Pak? Biasa kita bersinergi dengan dia, gitu ya. Pak Jainal nomornya 0813 1491 0910.
Saya ulangin ya, 0813 1491 0910. Pak Zainal, silakan Bapak-Bapak bisa ini, nanti kami akan informasikan juga ke Pak Zainal apabila konsultan di satu, gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bapak sekalian, memang kita harus perhatikan instalasi listrik kita. Dan satu lagi saya agak lupa, ketika kita buat kabel sambungan, paham ya, tahu ya kabel sambungan ya, kabel colokan. Bapak-bapak diusahakan jangan menggunakan kabel yang dari serat rambut. Ingat ya, serat rambut tahu ya, kalau kecuali kabel sambungan untuk hal yang penyedotnya agak kecil, gitu ya, misalkan sambungan buat HP dan sebagainya. Tapi kalau buat sambungan kabel yang instalasi yang besar, misalkan untuk sambungan ke mesin cuci, ke lemari es, sepeda, jangan memakai serat rambut. Kejadian kebakaran di Jalan Srikaya itu dari kabel serat rambut. Jadi kabelnya dia menjulur di atas spring bed, kemudian sambungan di ujungnya itu ada televisi dan kulkas. Nah, kejadiannya orangnya lagi ke pasar, gitu ya. Jadi ketika terjadi karena tegangnya sangat tinggi, kabelnya ngelupas, dia akan terpecah api. Dan pas banget ada di atas spring bed, akhirnya kebakar jadi besar. Gitu. Jadi penting kita tahu ya Pak, ini bahannya dari apa? Serat rambut bukan sebelum beli. Karena kan kabel sambungan tuh ada yang dari kawat bu kabelnya, itu lebih aman pakai yang kawat. Jangan yang serat rambut gitu ya, karena kalau serat rambut itu punya kemampuan yang terbatas. Dan sekali lagi di PLN juga di kita juga setiap layanan tidak dipungut biaya, gitu ya Bu ya. Jadi memang kita punya tugas kita juga dan menjadi tanggung jawab kita juga terkait hal tersebut, karena memang PLN terus kemudian dan lain-lain tidak, kecuali memang ada retribusinya ya Pak ya, jadi kita pasti akan kenakan retribusi. Dan saat ini kalau memang teman-teman di lingkungan RW 09 Pak RW ingin mengadakan kembali dengan cara online, itu sangat baik sekali. Tinggal temanya lain-lain, misalkan cara penanganan ular, nanti kita akan panggil narasumbernya yang menangani itu, atau misalkan cara medical process monday, jadi misalkan di rumah ada yang pingsan, ada pemberian ini, kita bisa juga CPR, pertolongan pertama. Memang kadang-kadang di RW 9 seperti mini zoo ini Pak, kadang kita tiba-tiba ketemu sama biawak, kadang ketemu kok ada luar, kucingnya besar sekali Bun, kata anak saya itu bukan kucing, gitu Pak. Ya serulah pokoknya. Iya, ya karena memang dulu habitat mereka, kemudian kita mendekati habitat. Kucingnya kaki dua. Oh enggak. Itu lain lagi. Dan bapak-bapak juga mungkin bertanya ya, kalau kita nangkap ular dikemanakan, betul nggak? Jadi bapak ibu sekalian, kami juga sama Pak. Ketika kita menangani ada permintaan hal tersebut, kalau misalkan ular itu kita bawa ke kantor dan kita juga sampaikan ke yang mau adopsi. Jadi misalkan ada komunitas ular, siuk kan biasanya ada komunitasnya tuh. Dia kalau mau hapus ya, kalau enggak ke kebun binatang. Tapi sekarang ini kebun binatang udah nolak nih karena sudah banyak tuh ya. Iya banyak. Karena ada biaya itunya Bu, biaya pemeliharaannya kan, perawatannya mereka harus punya juga. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian, ketika menangani suatu hewan, kita juga harus tahu, kita nggak sembarangan Pak, gitu ya. Jadi ketika menangani ular, kita harus lihat dulu itu ularnya yang dilindungi atau enggak, yang berbisa atau tidak, gitu ya. Karena ketika kita menangani hewan yang itu ternyata dilindungi, dan ketika penanganan hewan itu mati, kita akan kena. Kita akan contoh kecil pada saat ada mungkin di TV viral ketika kita mengevakuasi buaya, gitu ya. Karena kita nggak punya mobil evakuasi, karena buaya sangat besar, kita simpan di atas mobil unit. Nah, posisinya sebetulnya buaya itu pada saat kita evakuasi sudah mati, Pak. Karena memang buaya itu berkelahi dengan temannya. Adanya buaya itu di Rutan Cilodong. Rutan Cilodong itu punya pelihara buaya, waktu itu ngadopsi. Ini buaya betulan? Betulan. Panjangnya 2-3 meter waktu itu. 2,7 meter malah panjangnya. Jadi ketika kita evakuasi, posisinya buayanya sudah mati, dan memang dari pihak Cilodong nelpon kita tolong dievakuasi buayanya gitu, dan memang sudah mati berkelahi sama temannya.
Nah, karena kita nggak punya kendaraan itu, kita simpan di atas unit tuh. Kemudian pada saat di jalan ada yang viralin, kan? Oh, itu buahnya gitu ya. Akhirnya kita dipanggil juga pihak BKSDA, gitu ya. Kita juga di BAP juga. Kenapa buah ini kalau di atas mati? Padahal udah mati duluan kita pada saat itu. Jadi penanganannya juga khusus Pak, gitu. Jadi nggak sembarangan kita penanganan hewan-hewan tersebut dengan kita asal-asalan gitu ya. Jadi kita harus punya ada teknik dan ada aturannya gitu ya. Karena memang kita ada yang namanya animal rescue, gitu. Jadi nggak sembarangan. Sama hal kita kan ada binatang kesayangan kita gitu kan, itu juga harus hati-hati juga gitu. Jadi kita harus selamatkan dulu nyawa si hewan itu, baru kita pikiran yang lain. Jadi diutamakan keselamatan dulu. Saya tuh semakin tidak sabar lagi Pak untuk bisa tahu ini. Jadi gimana kalau, karena dari tadi Pak Iwan udah pegang itu, itu berat. Boleh. Saya penasaran, adakah alat pemadam kebakaran yang lebih kecil-kecil, yang ya maaf namanya mungkin ibu-ibu anak balita kan harus cepet gitu Pak ya, itu mohon nanti penjelasannya Pak. Baik, nanti setelah ini sebelum kita praktek, Pak Iwan akan menjelaskan tentang apa cara menggunakannya dan cara fungsinya dan macam-macam jenisnya. Karena apa juga macam-macam Bu isinya. Jadi gini, ketika Bapak Ibu sekalian menghubungi kantor dinas pemadam kebakaran, Bapak Ibu sekalian juga harus memberikan informasi juga apa penyebab kebakarannya. Karena kita ada klasifikasinya, ada klasifikasi A, B, C, D gitu. Klasifikasi A penyebab kebakaran karena benda-benda padat, contohnya kursi, kayu, meja dan sebagainya. Kelas B klasifikasi kebakaran karena benda cair, misalkan minyak dan gas. Jadi misalkan kebakaran karena kompor gas, kasih tahu klasifikasi B. Karena apa? Ketika unit kita datang juga bawa alatnya yang memang diperlukan tepat. Gitu. Karena ketika kebakaran contohnya pom bensin, kita nggak bisa bawa air. Jadi ketika kejadian kebakaran contohnya misalkan karena pom bensin, mobil unit kita yang datang bawanya bukan air, tapi isinya foam atau busa. Jadi di kantor kita siapin dulu gitu kan, mobil tangki yang mana yang akan dibawa. Berarti itu sudah ready semua Pak? Di kantor ready. Gitu. Jadi ada yang isinya foam, ada yang isinya air gitu. Jadi nggak semuanya. Nah, dan tadi itu satu terlewat lagi. Kalau teman-teman di sini atau Pak RW lingkungan pengen mengecek kondisi hidran, biar aman kan Pak ya gitu ya. Sama waktu itu saya juga di Villa Novo juga kita minta dicek hidrannya. Karena apa? Khawatir kejadian kebakaran, sumber air jauh, hidrannya nggak berfungsi, kan parah kan kayak gitu ya. Makanya karena kita juga, saya juga punya pemikiran gitu ke depannya kita pakai sistem hidran. Jadi misalkan begini, ada di RT 1 fungsinya di ujung gitu kan, mobil kita masuk, tapi kalau di ujung sana ada hidran, tinggal kita sambungkan mobil kita buat nembak sampai ke hidran sana, bisa Pak. Jadi gitu. Kalau hidran kan sistemnya sambung menyambung gitu kan. Jadi kita tembakan dari sini, dan di sana akan nyorotnya. Seperti itu. Nah, makanya kedepannya kami juga akan mengusulkan ke teman-teman Bapeda ada sistem proteksi kebakaran, sistem hidran. Khususnya di daerah-daerah nggak bisa dilewati kendaraan, gitu ya. Mobil kita juga jauh. Terus kalau pakai selang Pak, kadang-kadang selang semakin panjang selang, itu kan tendangannya semakin lambat. Gitu. Ya, mungkin itu ya Bapak sekalian. Jadi monggo Pak RW tinggal bersurat aja ke kita, gitu. Nanti kita akan datang untuk mengecek itu. Iya, jadi nanti kita juga, karena memang hidran ini Pak, itu miliknya milik PDAM Pak, gitu ya. Kami hanya user, pengguna, gitu ya. Jadi ketika kita butuhin gitu, karena memang hidran itu tersambung kepada pipa utama PDAM. Kenapa? Supaya tendangannya besar. Karena hidran itu perlu kurang lebih berapa tekanan Pak? 3 bar, minimal 4 bar. Kalau di bawah 4 bar kan airnya cuma ngalir doang gitu. Kita perlu 4 bar tekanannya minimal. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sembarangan buka. Itu ada tekanannya Pak. Dia bisa, Bapak bisa mentah. Khawatir satu alatnya nggak ada. Yang kedua khawatir hidran itu sudah berkarat propos, ketika kita buka macet, kemudian bisa terpental gitu ya. Karena pernah anggota kita juga ngecek hidrannya itu bisa udah rusak gitu mentah. Jadi hati-hati, kita hidran itu punya tekanan minimal dia 4 bar gitu ya. Jadi kalau memang perlu, nanti kita ada alatnya,
yang di mobil, nanti kita bawa, kita buka, kita cek gitu, untuk mengetahui hidran ini berfungsi. Karena emang apa? Kenyamanan Bapak Ibu kan gitu ya. Oh tenanglah, kita ada hidran ini mah tenang, aman gitu. Oke, itu saja mungkin Pak Iwan selanjutnya akan mempraktekkan cara penggunaan APAR, sekaligus nanti kita akan praktek langsung di lapangan. Oke, baik. Untuk itu kita serahkan ke Pak Iwan.